yang bahagia teman-teman. Mohon maaf ini untuk kuliah pengganti yang kemarin saya rekamkan untuk pertemuan yang ke-6 sebagai kuliah pengganti. Jadi pada pertemuan ke-6 ini saya akan membahas terkait dengan konsep ekivalensi untuk uniform series formula bagian pertama. Jadi untuk bagian pertama ini ada 2 rumus yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti yang uniform series formula kedua juga akan ada 2 rumus. Saya mulai, jadi mungkin untuk sebelum masuk ke materi pertemuan ke-6, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk menghitung interpolasi data. Untuk interpolasi itu prinsipnya adalah kita belum mengetahui nilai dari yang kita belum ketahui. Jadi kita belum tahu nilai, misalnya nilai A per P untuk 60, mohon maaf, ini untuk 52 misalnya. Untuk nilai A per P 52 ini kita tidak bisa temukan di tabel, berarti kita harus mencari dengan cara interpolasi data. Jadi cara interpolasi data ini adalah kita mencari nilai di mana A per P itu berada di antara tahun 50 dan tahun 55. Yang akan kita cari adalah untuk tahun 52. Nilai A per P-nya berapa? Misalnya seperti itu. Kita contohkan ke dalam soal. Apabila I sudah diketahui tetapi N tidak ada di tabel. Contohnya yang tadi, ini untuk I 10%, kemudian N sudah diketahui 52, yang akan kita cari adalah nilai P per F-nya. Tadi kalau kita lihat di tabel untuk F per P, untuk P per F, untuk P per F, untuk 52, P per F 52. P per F 52 tidak ada di tabel, sehingga kita harus mencari dengan cara interpolasi data. Yang sudah kita ketahui apa nilai P per F untuk tahun 50 dan P per F untuk tahun 55. Ini yang akan menjadi dasar kita untuk menghitung di mana posisi 52 itu nilai P per F-nya berapa. Jadi di antara ini nanti nilainya berapa. Nanti kalau misalnya teman-teman mencari, itu berarti perlu di cross check kembali hasilnya. Apabila nilainya di antara ini, berarti benar. Tetapi jika nilainya di bawah ini, di bawah untuk tahun 55 atau di atas tahun 50 nilai P per F-nya, maka itu berarti ada rumus yang salah atau ada hitungan yang salah. Mari kita contohkan. Untuk I 10%, N 52 belum kita ketahui nilai P per F-nya. Sedangkan untuk N 50 sudah kita ketahui 0,085, kemudian untuk N 55 itu P per F-nya adalah 0,0053. Cara interpolasi untuk memudahkan kita nantinya untuk menghitung atau membuat perbandingan angka, perbandingan nilai, ini kita tuliskan dalam bentuk segitiga yang kita bagi menjadi 2. Segitiga besar kita bagi menjadi 2. Kemudian kita masukkan nilainya. Nilai N misalnya. N berapa yang akan kita masukkan? Misalnya N 50. Untuk N 50 berarti untuk nilai P per F-nya kita tuliskan 0,085. Kemudian N 55 berarti kita cari yang apa? Di antara rentangnya 50 dan 52. Nanti di tengah-tengah sini akan ada 52-nya. Jadi di bawah untuk N 55 itu nilai P per F-nya adalah 0,035. Yang akan kita cari adalah untuk N 52 nilai P per F-nya berapa. Nah, ini yang akan kita cari. Maka caranya adalah kita masukkan ke dalam rumus, dan ini harus konsisten rumusnya. Kita coba memasukkan dalam rumus. Rumusnya bagaimana?
teman-teman silakan perbandingannya yang di atas menjadi di bawah atau di bawah menjadi yang di atas, monggo sama aja nantinya. Jadi seperti ini. Contohnya 52 dikurangi 50 dibanding 55 dikurangi 50. Ini akan sama dengan nilainya 52 tadi, berarti X dikurangi nilai pada N50, 0,085. Dibagi N untuk 55, nilainya tadi 0,035 di sini, dikurangi 0,085. Kemudian setelah itu kita proses nilainya. 52 dikurangi 50 dibagi 55 kurangi 50. Nah, ini hasilnya. 52 dikurangi 50 sama dengan 2. Minus 2 ini maksudnya. Kemudian, 2, mohon maaf. 2, benar 2. Kemudian yang di bawah 55 dikurangi 50 adalah 5. Kemudian nilai X, kita misalkan yang akan kita cari adalah X. Belum kita ketahui, dikurangi 0,085 dibagi 0,035 dikurangi 0,085. Maka hasilnya adalah negatif 0,0050 atau 50. Kemudian kita kalikan. 2 dikalikan negatif 0,0050 sama dengan 5-nya jadi naik ke atas dengan dikalikan, berarti 5 dikali dalam kurung X dikurangi 0,0085. Maka akan kita temukan nilainya seperti ini. Kemudian 5X-nya adalah seperti ini. Ini adalah pelajaran SMP. Semoga teman-teman masih ingat caranya. Kemudian kita mencari nilai X-nya, berarti 0,0325 dibagi 5 ketemu 0,0065. Berarti kalau kita masukkan nilai X-nya 0,0065 itu benar adanya di antara 0,0035 dan 0,0085. Berarti secara bodon, secara kita lihat itu langsung kelihatan. Oh, berarti benar. Ya, karena nilainya di antara ini berarti sudah benar. Tapi kalau misalnya nilainya kurang dari 0035 atau lebih dari 0085 berarti X-nya salah. Itu contoh dari interpolasi data. Kemudian ini contoh soalnya yang lain, nanti silakan teman-teman cari untuk nilai A per F untuk I17 dan N sama dengan 73. Nanti silakan dicari nilainya berapa sebagai latihan. Nah, sebelum saya masuk ke arus tunai seragam atau annuity, saya akan mencoba mempraktekkan tugas dari saya yang kemarin untuk individu 2, tugas individu 2 akan saya tampilkan rumusnya. Nah, ini sudah tampil, kita bisa melihat di sini ada kelas, ada NIM, ada nilai X, Y, Z, dan ada di bawahnya itu ada angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Jadi sudah saya buatkan untuk kelas A misalnya. Untuk kelas A kita tinggal klik di sini, kita ganti kelas A. Untuk kelas B nanti silakan diklik kelas B. Untuk kelas C diklik kelas C. Ini akan membedakan nilai di A dan B-nya. Ini untuk kelas A, A-nya 5, B-nya 12. Kalau kelas B
menjadi 8, B-nya 10. Kalau kelas C ini A-nya 10, B-nya 8. Ini yang membedakan nanti teman-teman di kelas A atau kelas B atau kelas C. Kemudian untuk NIM, NIM-nya ganjil atau genap. Di sini saya contohkan, misalnya ini kelas A, kelas A, kemudian NIM-nya adalah genap. Nah, di sini juga akan berubah untuk kelas A. Untuk kelas B, untuk ganjil, nah akan berubah juga nilainya di sini. Nah, saya akan contohkan untuk NIM ganjil. NIM ganjil, kemudian XYZ-nya kita isikan. Apabila depannya adalah angka 0, maka harus ditambahkan dengan tanda petik 1. Apabila depannya 0. Kalau depannya bukan 0, bisa langsung dituliskan angkanya. Kita contohkan untuk NIM ganjil 089. Kita contohkan apabila tidak menggunakan petik, maka dia akan hanya muncul 2 angka, 89 saja. Tetapi yang akan kita cari padahal NIM-nya adalah, NIM terakhir 3 digitnya adalah 089. Maka kita tuliskan petik dulu baru angka 0. Nah, kita sudah ketahui XYZ-nya, maka di sini terus terbagi. Terus kita ketahui bahwa nilai X-nya adalah 0, nilai Y-nya 8, nilai Z-nya 9. Ini akan menyesuaikan dengan rumus yang ada di bawah ini, yang untuk nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, ini untuk mencari nilainya. Jadi yang akan kita cari pada nomor 1, yang kemarin kita akan mencari nilai P, maka ini langsung muncul nilainya di sini. Jadi ini nanti silakan teman-teman pergunakan untuk mengecek kembali apa yang teman-teman kerjakan sebelumnya. Apabila ada perbedaan angka di belakang koma atau pembulatan, itu hal yang wajar karena di sini di dalam Excel itu tidak bisa dibatasi 4 digit di belakang komanya. Secara tampilan bisa, tetapi secara angkanya itu tidak bisa kalau di Excel. Sehingga apabila akan diubah menjadi 4 digit itu harus di manual. Nah, ini sudah saya buatkan contohnya seperti ini. Nanti teman-teman silakan bisa cek nilai dari yang teman-teman kerjakan kemarin. Seharusnya tidak jauh dari nilai ini. Dan untuk perhatian bahwa di nomor 3 kemarin karena ada nilai N-nya 5 tahun, kemudian pinjam lagi pada tahun ketiga, karena tahun ketiga berarti N-nya menjadi 2. Kenapa 2? Karena dari tahun ketiga itu dihitung sebagai 0 lagi untuk pinjaman yang kedua, kemudian tahun keempat itu 1, tahun kelima itu 2. Sehingga N-nya adalah 2. Kemudian di nomor 3, ini yang kita cari ada 2. Jadi ada F1 untuk tahun 5 dan F2 untuk tahun 2. Nah, nilainya kemudian kita jumlahkan. Nah, itu yang akan dibayarkan di akhir pada nilai F-nya. Nilai F yang ditanyakan nomor 3 adalah penjumlahan dari F1 dan F2-nya. Nanti silakan teman-teman bisa cek sendiri, bisa cross-check sendiri, bisa latihan kalau misalnya teman-teman mau menggunakan rumus ini, kemudian teman-teman menghitung secara manual, kemudian dicocokkan dengan rumus yang ada di sini. Tetapi untuk nilai A dan B-nya ini tidak bisa diubah-ubah karena sudah saya sesuaikan dengan kelas A, kelas B, kelas C-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mengubahnya nanti di NIM 3 digitnya bisa diubah, kemudian NIM ganjil genapnya juga bisa diubah. Ini akan nantinya akan menentukan nilai XYZ-nya dan nilai N yang ada di bawah. Demikian ini untuk yang tugas kedua, tugas individu kedua, di mana teman-teman kemarin mencari nilai untuk 3 soal, 3 persoalan. Oke, nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam grup, atau misalnya kalau teman-teman malu di dalam grup bertanya, silakan bisa japri ke saya. Jadi untuk review tugas kedua, ini nanti silakan teman-teman review secara mandiri
rumusnya sudah saya buatkan, tinggal teman-teman masukkan angka NIM dan kelas serta ganjil genapnya. Itu nanti saya sertakan di Sipedar, nanti silakan di-download. Kemudian saya akan kembali lagi ke PowerPoint untuk arus tunai seragamnya atau annuity. Kalau kemarin kita sudah mencari nilai P apabila F diketahui atau nilai F apabila P diketahui, sekarang untuk seragam annuity ini arus tunai seragam atau annuity ini kita akan mencari nilai yang berhubungan dengan A, anualnya. Nilai P terletak pada satu periode sebelum A. Jadi nilai A itu tidak ada di angka nolnya. Nilai A dimulai dari tahun pertama. Kemudian nilai F itu bisa terletak sama dengan nilai A. Jadi nilai A terakhir itu letaknya sama dengan N atau nanti setara dengan nilai F-nya. Mari kita bahas dalam rumus. Nah, di rumus kali ini kita akan mencari nilai F apabila A-nya diketahui. A itu apa? A itu adalah nilai pembayaran seragam. Nah, yang akan kita cari misalnya rumusnya F, karena A-nya sudah diketahui, maka F sama dengan A dalam kurung dalam kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat N dikurangi 1 per I kurung tutup. Ini adalah rumus untuk mencari nilai F apabila A-nya diketahui. Kemudian nilainya itu disebut adalah faktor majmuk pembayaran seragam, di mana itu setara dengan nilai di tabel. Nilai tabelnya adalah nanti kalau misalnya mau mencari itu karena F-nya diketahui berarti F-nya di atas, yang di bawah adalah mohon maaf, yang akan dicari adalah F, maka F-nya di atas, A-nya sudah diketahui, A-nya di bawah. Untuk I persen dan N yang sudah diketahui, N tahun yang sudah diketahui. Kita contohkan dalam soal. Contoh soalnya adalah berapa akumulasi uang jika kita mempunyai tabungan 2 juta setiap tahun yang berlangsung selama 5 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Jadi A kita sudah kita ketahui 2 juta setiap tahunnya. Nanti dalam skala itu berarti nilai A-nya 2 juta. Ada berapa kali nanti kita lihat di cash flow-nya, gambar cash flow-nya. Kemudian I-nya juga sudah diketahui 10% per tahun. Maka kita akan masukkan, sebelum kita masukkan dalam rumus, kita gambar dulu diagram cash flow-nya. Kita gambar diagram cash flow, karena 5 tahun, maka kita buat skala dari 0 sampai dengan 5. Kemudian yang sudah kita ketahui di sini adalah I, 10%. Kemudian A. Kenapa A-nya ke bawah? Karena A-nya ini tidak kita terima, tetapi kita akan menabung. Berarti kita mengeluarkan, berarti panahnya ke bawah. Nilai A-nya berapa? 2 juta. Kita tuliskan A sama dengan 2 juta. Kemudian yang akan kita cari apa? Yang akan kita cari adalah berapa nilai akumulasi, berarti nilai F. Nilai F pada tahun kelima. Ya, inilah yang akan kita cari. Maka kita akan masukkan dalam rumus F sama dengan A dalam kurung buka 1 plus I dalam kurung tutup pangkat N dikurangi 1 per I kurung tutup. Kita masukkan
I-nya sudah kita ketahui, N-nya sudah kita ketahui juga. Maka tinggal dimasukkan dalam rumusnya. Untuk A-nya 2 juta. Maka didapatkan hasil seperti ini. Nanti teman-teman silakan bisa di cross check dengan menggunakan kalkulator, benar atau tidak nilainya. Ini apabila menggunakan rumus. Kemudian jawabannya atau kata-katanya yaitu, jadi nilai akumulasi tabungan selama 5 tahun adalah 12.210.200 rupiah. Nah, ini yang akan diterima selama 5 tahun, setiap tahunnya itu menabung 2 juta. Yang akan diterima adalah sekian. Nah, nilai ini yang disebut dengan ekivalen. Nilai 12.210.200 rupiah ini ekivalen dengan 5 kali 2 juta dalam 5 tahun. Jadi 5 kali 2 juta setiap tahunnya itu menabung 2 juta. Itu ekivalen. Kemudian kita masukkan dalam tabel. Kita cari, maaf ada yang salah di sana penulisannya. Untuk A dalam kurung itu harusnya itu yang tertulis adalah F per A-nya. F per A-nya A-nya berapa? Yang belakang sudah benar itu. A dikalikan nilai faktornya dari F per A untuk I 10% dan N 5 tahun. Nah, ini kita cari di dalam tabel F per A-nya. I-nya kita tentukan dulu, sudah ketemu 10%, maka kemudian kita cari langkah pertamanya tadi, kita lihat dulu bunganya, sudah benar 10%. Kemudian yang kita cari ada nomor 2, itu F per A-nya. F per A-nya kita tarik ke bawah nanti. Kemudian yang ketiga adalah N-nya. N-nya berapa? N-nya 5. N5, kemudian kita tarik garis, kita sudut pertemuan atau garis pertemuannya ada di 6,105. Itu nilai F per A. Untuk I 10% dan N5. Maka ini yang akan kita masukkan dalam rumusnya. Ya. Dalam rumus maka diketahui hasilnya 12.210.000 rupiah. Ada perbedaan 200 rupiah dengan yang menggunakan rumus karena ada di belakang komanya ada perbedaan. Ini 3 angka di belakang koma, yang menggunakan rumus tadi adalah 4 angka di belakang koma. Oke, itu rumus untuk mencari F apabila A diketahui. Sekarang kita akan mencari nilai P jika A-nya diketahui. Nilai P apabila A-nya sudah diketahui, maka rumus faktornya adalah demikian. Kemudian apabila kita menggunakan dalam tabel, mencari dengan tabel, maka yang akan kita cari adalah P, maka A-nya sudah diketahui, maka P per A-nya untuk I persen dan N tahunnya. Nanti silakan dicermati rumusnya, kita contohkan dalam soal. Berapa lama yang harus disimpan sekarang jika ingin mendapatkan 100.000 setiap tahun selama 9 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Jadi berapa kita harus menyimpan sekarang? P-nya yang harus kita simpan berapa? Untuk mendapatkan setiap tahunnya kita menerima 100.000 selama 9 tahun. Tingkat suku bunganya adalah 10%. Maka kita akan cari, sebelum kita cari atau kita masukkan dalam rumus, kita gambarkan dulu dalam diagramnya. Nah, contoh soal ini bisa teman-teman pergunakan juga misalnya untuk menghitung leasing
atau pinjaman sepeda motor misalnya. Pinjaman ketika kita membeli sepeda motor, kita bayar ke leasingnya, kita bayar angsurannya berapa. Nah, ini contohnya seperti ini. Gambar diagram cash flow-nya kita gambarkan untuk N-nya 9 tahun. Karena 9 itu banyak, skalanya bisa teman-teman menggunakan setara. Nah, 0, 1, 2, dan seterusnya dengan tanda seperti itu sampai ke N9. Ini seolah-olah dipotong, tetapi jika kita gambarkan sebenarnya itu ada 5, 6, 7, 8, dan terakhir adalah 9. Supaya tidak panjang sekali, maka saya potong seperti ini. Yang akan kita cari di sini adalah nilai F-nya, nilai P-nya, maka A-nya sudah diketahui 100.000. Kita akan menerima atau kita ingin mendapatkan, berarti hanya ke atas. Untuk I 10%, hanya ke atas. Setiap tahun kita akan menerima atau ingin menerima 100.000. A sama dengan 100.000 rupiah. Yang akan kita cari adalah P. Kita harus menyimpan berapa supaya setiap tahunnya kita mendapatkan 100.000. P-nya berapa? Itu yang akan kita cari, maka kita masukkan dalam rumusnya. Rumus tidak perlu dihafalkan. Kalau kesusahan menggunakan rumus, teman-teman bisa menggunakan tabelnya. Itu nantinya kalau misalnya ketika di perusahaan, teman-teman kesulitan mengingat rumus, teman-teman bisa menggunakan tabelnya. Ini P per A. Kita masukkan dalam rumusnya. Untuk A-nya 100.000, I-nya 10% atau 0,1, N-nya adalah 9. Setelah kita masukkan seperti itu, maka kita dapatkan seperti ini, 100.000 dikali 5,7590. Maka hasilnya adalah 5.900. Ini yang harus kita bayarkan sekarang agar kita mendapatkan 100.000 setiap bulannya. Ini apabila menggunakan rumus. Bagaimana dengan menggunakan tabel? Maka kita cari di tabel P per A. Tabel P per A-nya. A-nya sudah diketahui 100.000, I-nya 10%, N-nya adalah 9. Maka kita cari di tabel. Nah, ini tabelnya. Di tabel kita bisa lihat, tabel yang pertama kita cari atau kita lihat adalah I-nya. I-nya berapa? I-nya 10%. Kemudian apa yang akan kita cari? P per A-nya. Nah, P per A akan kita cari. Untuk N-nya berapa? N tahunnya berapa? N tahunnya adalah 9. Berarti nomor 3 kita lihat 9. Kemudian kita tarik barisnya dan kolomnya, ketemu 5,759. Ini adalah nilai faktor untuk P per A, untuk I 10% dan N 9 tahun. Nah, nilai ini kemudian kita masukkan di dalam perhitungan sebelumnya. Nah, nilainya dimasukkan, maka hasilnya adalah 575.900. Maka perhitungannya di sini sama karena 4 angka di belakang koma itu paling belakang adalah 0 dan yang bawah kita menggunakan 3 digit di belakang koma sehingga nilainya sama. Sehingga di sini jadi yang harus disimpan sekarang jika ingin mendapatkan 100.000 setiap tahun selama 9 tahun, itu yang harus disimpan adalah 575.900 rupiah. Mohon maaf ini 900-nya belum tertulis. Jadi 579.500 rupiah. Ini akan saya perbaiki di dalam materi di
PDF yang akan saya bagikan di Sipedar. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini cukup singkat. Ya, ada 2 rumus yang nantinya untuk latihan untuk tugas ketiga nanti akan saya gabung dengan materi pada pertemuan 7. Karena apa? Karena nanti nilainya tidak begitu berbeda, artinya ada singgungan. Kalau yang kita cari sekarang adalah nilai A apabila P tadi sudah diketahui dan F juga sudah diketahui yang tadi ya. Maka untuk pertemuan ke-7 nantinya adalah kita akan mencari nilai A apabila F-nya diketahui atau P-nya sudah diketahui. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan melalui grup atau bisa japri ke saya. Demikian untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.